Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menunaikan haji dengan jalan kaki ini memiliki fadilah tersendiri. Tapi dia akan menjadi makruh bagi orang yang kalau jalan kaki jadi mudarat. Sekiranya dengan berjalan kaki tidak memudaratkan, maka dia bagus, mustahab. Sayyidina Husain sendiri, cucu Nabi SAW, pergi haji itu jalan kaki sebanyak 60 kali. Ya, dari Madinah ke Makkah, ya, jalan kaki. Kita ya. Nah, hari ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala, supaya kita paham betapapun mujahadah ini. Hari ini kita haji, kalau kita nggak sebut ini nanti kita lupa mujahadah, dan belum mujahadah kita. Orang-orang dulu pergi dengan berjalan kaki. Ada satu orang pergi haji, mujahadah pelan-pelan jalan sampai sana 1 tahun, Pak. 1 tahun. Dan dia rasa, ini kayaknya pada musim haji tahun ini, atau mungkin dengan tahun-tahun sebelumnya, sayalah orang yang paling mujahadah untuk haji ini. Jumpa sama satu orang dalam keadaan cacat, tadi yang cacat, kakinya puntung sampai juga kemari. Kamu, negeri kamu mana? Khurasan. Berapa lama kamu sampai kemari? 5 tahun. 5 tahun. Akhirnya orang bertobat dia. Oh, rupanya saya belum mujahadah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Fudail bin Iyad rahimahullah, satu orang wali Allah Ta'ala. Beliau pergi haji jalan kaki, Pak. Begitu sungguhnya beliau menjaga, usaha untuk senantiasa menjaga rohaniyah beliau dalam safar. Sehingga apa yang beliau lakukan? Beliau jalan kaki 1 langkah sholat 2 rakaat, 1 langkah sholat 2 rakaat, 1 langkah sholat 2 rakaat. 15 tahun baru sampai ke tanah haram. Apa maksud hikmah yang kita sebut cerita tentang kehidupan orang terdahulu? Supaya kita jangan pernah merasa bahwa kita unggul dalam ketaatan. Insyaallah Pak ya, kita ini harus merasa belum pernah unggul dalam ketaatan. Kalau dosa insya Allah kita unggul, Pak. Kalau dosa insya Allah kita ini orang-orang yang unggul dalam dosa dan maksiat. Dan dosa kita begitu makbulnya di sisi Allah. Apa maksudnya makbul? Sampai kepada Allah. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau saja sekiranya buat dosa langsung taubat, itu dosa belum sampai kepada Allah, catatan dosa sudah dihapus. Buktinya apa? Di antara dalil, di antara bukti kata ulama kita, dosa ini diterima sampai kepada Allah. Kita buat dosa tapi kita lupa kalau kita buat dosa. Amal yang secuil 70 tahun yang lalu kita ingat. Amal itu masih di atas kepala kita. Kita harus tanamkan sifat, jangan merasa bahwa kita berangkat ke sana karena kita punya keunggulan. Karena di antara ungkapan, di antara ucapan Ka'bah nanti di hadapan Allah, ya Rabb, ibadukal mudnibun alladzina wafadu ilayya min kulli fajjin amik, dan seterusnya, sya'tan ghabara. Sesungguhnya hamba-hambamu yang pendosa, yang bergelimang dalam dosa, sengaja datang dari negeri-negeri yang jauh kepadaku, sehingga mereka berdebu, rambutnya lusuh, badannya lemah, tarakul ahla wal awlada wal ahbab. Mereka rela meninggalkan anak, istri, orang-orang yang dicintai semata-mata karena datang padaku, padahal mereka adalah orang-orang bergelimang dengan dosa. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita berangkat haji, kita berangkat umroh, harus merasa justru karena sebab dosa-dosa saya inilah, tapi Allah masih mau nerima saya hambanya, sengaja saya dijemput dengan dosa-dosa saya untuk diampuni melalui ziarah. Jadi jangan merasa kita pergi ke sana karena di kampung kita tahun ini kita yang paling top sehingga kita yang dipilih. Ini akan muncul penyakit-penyakit seperti ini. Kenapa kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk satu kebaikan? Karena banyaknya dosa kita dan Allah masih ada sayang dengan kita. Dengan kebaikan itu Allah mau ampunkan dosa kita. Bukan karena kita unggul dari yang lain-lainnya. Sikap batin yang seperti ini yang menyebabkan orang-orang dulu itu unggul walaupun dengan amal-amal yang sederhana. Tapi tanpa sikap batin yang seperti ini, dengan amal-amal yang kelihatan besar, kita nggak punya ring dalam pandangan Allah. Maka kita berangkat dengan perasaan sebagai hamba yang penuh dengan dosa.